Episode 52. Kisah Lin Meng. Lin Meng tahu bahwa pemuda ini sangat misterius. Apakah itu terkait dengan alkimia dalam hal obat-obatan atau kekuatan seni bela diri? Ketika dia kembali ke rumah sehari sebelumnya, keesokan paginya, dia heran bahwa dia tidak merasakan sakit atau ketidaknyamanan saat tidur. Dia tidur dengan nyaman. Mengingat pemuda yang membantunya ini, dia memutuskan untuk menyelidiki latar belakangnya. Apakah dia dapat menemukan informasi tentang dia? Lin Meng secara tidak sengaja menggunakan beberapa kontak dari klannya untuk mencari tahu setiap anggota asosiasi alkimia. Dia berpikir kalau kemungkinan besar pemuda ini adalah anggota penting dari asosiasi. Dia tidak akan terkejut jika seseorang yang begitu muda menjadi anggota asosiasi alkimia, atau putra atau cucu dari salah satu pendatua asosiasi tersebut. Dia bisa diinstruksikan sejak usia sangat muda, jadi akan mudah baginya untuk membuat eksilir tanpa kesulitan. Yang membuat dia terkejut adalah, dia tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan Fei Hung, karena dia berpikir kembali kalau Fei Hung bukan anggota asosiasi alkimia. Lin Meng bahkan berpikir bahwa pemuda ini adalah keturunan dari salah satu klan besar, mungkin keluarga tuan kota. Tapi dia kemudian menepis dugaan itu dengan mengingat kekuatannya. Mengetahui bahwa dia tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan Fei Hung, dia mencari catatan klannya untuk mencari tahu tentang binatang iblis yang telah dihadapi kota Tianyun sejak dahulu. Dalam catatan itu, binatang iblis yang diklasifikasikan dari tingkat perunggu kemudian ke tingkat legenda yang akan ditemukan sejak berdirinya kota bintang. Mencari setiap binatang iblis, dia menemukan informasi yang berhubungan dengan binatang iblis yang ada dalam pikirannya, naga harimau. Deskripsi binatang iblis ini persis sama dengan yang dia lihat malam sebelumnya yang dibunuh oleh pemuda itu. Binatang iblis berbentuk harimau yang memiliki 2 tanduk naga besar di kepalanya. Tingginya lebih dari 5 meter dan bulu yang serba gelap menutupi tubuhnya. Sensasi mengesankan yang diberikan padanya tidak buruk. Itu benar-benar binatang iblis yang sangat kuat. Itu adalah binatang iblis di tingkat legenda. Binatang iblis ini adalah satu-satunya dari jenisnya. Itu hanya muncul sekali dalam sejarah kota Tianyun. Mungkin binatang iblis lain telah muncul, tapi itu bukan harimau naga. Beberapa tahun yang lalu, dia menyaksikan bagaimana seekor binatang iblis harimau naga secara brutal mengepung kota Tianyun. Penguasa kota yang merupakan ahli tingkat legenda harus menghadapi binatang iblis ini secara langsung bersama dengan 10 ahli tingkat kaisar lainnya. Pertempuran itu begitu menakutkan sehingga tetap mengakar dalam setiap ingatan warga kota Tianyun. Binatang iblis itu terlalu kuat. Binatang iblis tingkat legenda hampir membunuh seluruh keberadaan kota Tianyun tidak terkendali dengan sendirinya. Pada akhirnya, mereka mampu membunuhnya, tetapi lebih dari 5 ahli tingkat kaisar tewas dalam pertempuran. Serangan oleh gerombolan binatang iblis juga dihentikan. Itu adalah pertempuran yang mengerikan, di mana salah langkah bisa berarti seseorang bisa kehilangan nyawanya dalam sekejap. Tapi sekarang, seorang pemuda seusianya dengan mudah menangani binatang iblis tingkat legenda ini sendirian dengan satu tepasan pedangnya. Dia yakin bahwa dia pasti telah melampaui tingkat legenda. Dia telah membaca bahwa peringkat yang melampaui tingkat legenda adalah tingkat dewa. Untuk dengan mudah membunuh binatang iblis di tingkat legenda, bahkan tuan kota tidak bisa menghadapi binatang iblis ini sendirian. Dia ingin menjadi kuat seperti Fei Hung. Dia ingin mengendalikan takdir hidupnya sendiri. Dia tidak akan membiarkan orang lain mengatur hidupnya. Meski setiap hari, dia menderita kedinginan yang melanda tubuhnya. Dia tidak menyerah. Dia bertahan sendiri, tanpa bantuan siapapun. Lin Meng menatap langsung ke mata Fei Hung. Dia ingin melihat melalui jiwanya. Mata adalah gerbang jiwa, jadi dia akan mendapatkan gambaran tentang sifat pemuda ini. Tapi dia terkejut ketika dia hanya melihat ketenangan dalam diri Fei Hung. Tidak ada tanda-tanda rasa jijik atau kejahatan di mata Fei Hung. Dia berkata dengan lembut dengan ucapan rasa penuh berterima kasih dalam suaranya. Terima kasih banyak telah membantuku.
Kau tidak tahu apa artinya bagiku untuk dapat menjalani kehidupan yang tenang dan beristirahat dalam ketenangan saat ini. Jika ada sesuatu yang aku benar-benar dapat membantumu, kau dapat memberitahuku. Aku akan melakukan segalanya semampuku. Lin Meng mengatakan ini dengan sedikit menggigit bibir bawahnya. Sejak dia masih kecil, kecantikannya mengusir sebuah wanita karena iri. Sementara pria hanya melihatnya untuk bersenang-senang. Dia hanya memiliki beberapa teman ketika dia berada di Akademi Bela Diri pada usia yang sangat muda. Seiring waktu, dia tumbuh dewasa dan kecantikannya semakin bersinar dan mempesona kemanapun dia pergi. Dia akan menjadi kecemburuan dan keinginan banyak orang kemanapun dia pergi. Bakatnya juga patut ditiru, naik beberapa tingkat lebih cepat dari yang lain. Tapi yang tidak diketahui siapapun adalah, sejak dia masih kecil, dia selalu menderita hawa dingin yang menyerang tubuhnya setiap saat. Bahkan ada saat-saat ketika dia akan meninggalkan akademi untuk kembali ke rumah dan tidak ada yang akan melihatnya dalam kondisinya. Dia terus bertahan dengan semua tekadnya. Seiring waktu, kecantikannya yang mekar sejak usia muda menarik perhatian seorang pria muda, tuan muda dari klan Luo, Luo Zheng. Luo Zheng hampir selalu mengejarnya dan dia ingin dia menikah dengannya. Ling Meng jelas menolaknya. Dia telah melihat tatapan kejahatan di mata Luo Zheng yang jelek dan ganas. Dia tidak menyukainya atau memiliki perasaan padanya, karena dia hampir tidak memiliki hubungan dengan banyak orang. Lin Meng praktis menjadi seorang penyendiri. Sikap dingin dan kesepiannya mengusir hampir semua orang yang mencoba mendekatinya. Hanya beberapa wanita yang bisa menjalin persahabatan dengannya. Bajingan Luo Zheng mengganggunya untuk waktu yang sangat lama, bahkan menggunakan klan Luo untuk memaksa keluarganya menerima lamaran pernikahan di antara mereka. Ayahnya selalu mencoba untuk mempertimbangkan pendapatnya, tetapi beberapa tetua di klan berpikir lebih baik bahwa dia menikah dengan tuan muda dari klan Luo, sehingga mereka akan memiliki hubungan dengan keluarga itu dan menjadi lebih kuat. Mereka berpikir akan memiliki lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kekuatan seni bela diri mereka. Selama ini, Lin Meng mencoba untuk meningkatkan kekuatan seni bela dirinya. Tetapi beberapa tetua mencegahnya dari mengambil ramuan dengan alasan bahwa itu adalah satu-satunya ramuan yang ada dan bahwa mereka masih harus mempertimbangkan siapa yang akan mengkonsumsi ramuan itu. Meskipun dia adalah putri tunggal dari klan Lin. Tanpa pilihan lain, Lin Meng memutuskan untuk berlatih sendiri tanpa bantuan siapapun, meski hawa dingin di dalam tubuhnya terus menyiksanya.